Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak dengan tema evaluasi pembelajaran akidah akhlak pada madrasah sanawiyah dengan anggota Luhur Tri Subekti, Diah Ayu Pratiwi, Eriko Dismawan, Samsul Ma'alif, dan Nailia Jazilatur Rohmah. Silahkan simak video dari presentasi kelompok 7. Poin yang pertama yakni tentang jenis evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Sebelum masuk kepada jenis evaluasi pembelajaran akidah akhlak, perlu kita ketahui dahulu tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Menurut Ahmad, tahun 2015, jenis evaluasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi, evaluasi ini lebih mengacu pada perbaikan proses belajar mengajar yang dilakukan. Yang kedua yakni evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan hasil belajar siswa. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yakni evaluasi diagnosis. Evaluasi diagnosis ini ditujukan untuk membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Poin yang kedua yakni tentang perangkat evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Dalam menerapkan metode evaluasi, alat-alat yang perlu disiapkan ialah pedoman evaluasi dan belangko untuk mencatat hasil-hasil yang akan diperoleh dalam evaluasi. Apabila alat-alat tersebut telah tersedia, maka guru tinggal memilih salah satu dari alat tersebut. Akan tetapi, bila alat-alat tersebut belum tersedia, maka guru harus menyusunnya sendiri. Penyusunan alat-alat penilaian adalah merupakan hal yang sangat penting, sebab tepat atau tidak tepatnya data yang diperoleh sangat tergantung kepada tepat atau tidaknya alat-alat penilaian yang digunakan. Poin yang ketiga yakni tentang jenis penilaian dan rancangannya. Penilaian oleh pendidik merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah terencana. Penyusunan alat penilaian dan pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti penilaian untuk kerja atau performance, penilaian sikap, penilaian tertulis atau paper and pencil test, penilaian project, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja, karya peserta didik atau portofolio, dan penilaian diri. Penilaian pencapaian kompetensi, baik formal maupun informal, diadakan dalam suasana yang menyenangkan, sehingga memungkinkan peserta didik menunjukkan apa yang difahami dan mampu dikerjakannya. Pencapaian kompetensi seorang peserta didik dalam periode waktu tertentu dibandingkan dengan hasil yang dimiliki peserta didik lainnya. Dengan demikian, peserta didik tidak merasa dihakimi oleh pendidik, tetapi dibantu untuk mencapai kompetensi atau indikator yang diharapkan. Kemudian poin yang keempat tentang perangkat penilaian pembelajaran akidah akhlak.
Mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah adalah salah satu mapel PAI yang merupakan peningkatan dari akidah akhlak yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Dasar. Penyusunan standar lulusan, SKL, standar kompetensi, dan kompetensi dasar mapel akidah akhlak di MTS ini dilakukan dengan cara mempertimbangkan dan mereview Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, terutama pada mata pelajaran PAI, aspek keimanan, akidah, dan akhlak untuk SMP atau MTS, serta memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor DJ 11.pp.00-ED-H681 tanggal 1 Agustus 2006 tentang pelaksanaan standar isi yang intinya bahwa madrasah dapat meningkatkan kompetensi dan mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi. Kemudian poin yang kelima adalah penilaian pembelajaran akidah akhlak. Salah satu penilaian yang dapat digunakan yaitu penilaian portofolio yang dapat diartikan sebagai kumpulan fakta atau buku dan dokumen yang berupa tugas-tugas yang terorganisir secara sistematis dalam proses pembelajaran. Selain itu juga diartikan sebagai koleksi sistematis dari siswa dan guru untuk mengkaji proses prestasi belajar. Portofolio juga dipandang sebagai suatu proses pedagogik yaitu sebagai collection of learning experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Di dalam file portofolio, guru mengumpulkan bukti fisik dan catatan prestasi peserta didik seperti hasil ulangan, tugas mandiri, serta hasil praktikum. Selain dapat digunakan untuk memantau perkembangan peserta didik dan mendiagnosis kesulitan belajar mereka, penilaian portofolio sangat bermanfaat bagi guru untuk menilai kebutuhan, minat, kemampuan akademik, dan karakteristik peserta didik secara perorangan. Kemudian berikut ada mata pelajaran akidah akhlak kelas 9 semester ganjil dengan tema menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, menuntut ilmu, bekerja keras, kreatif, inovatif, produktif. Dengan kompetensi inti menghargai ajaran agama yang dianutnya, kemudian kompetensi dasarnya menghayati kebenaran perintah agama untuk menuntut ilmu, kerja keras, kreatif, produktif, inovatif. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami tentang perilaku orang yang bekerja keras dan menerapkannya dalam mencapai suatu tujuan. Dengan materi yang mencakup tentang pengertian ilmu, pentingnya ilmu dalam kehidupan, perintah menuntut ilmu, perilaku orang yang menuntut ilmu, pengertian kreatif, inovatif, dan produktif, kemudian perlunya memiliki sifat kreatif, inovatif, dan produktif, dan yang terakhir adalah ciri orang yang memiliki sikap kreatif, produktif, dan inovatif. Kemudian dilanjutkan dengan contoh soal pilihan ganda mulai dari nomor 1 sampai nomor 10 yang soal tersebut mengarah pada materi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tabel penilaian. Tabel penilaian digunakan untuk guru atau pendidik untuk proses pengevaluasian akhir di mana data-data keseluruhan jawaban siswa yang akan dinilai hasilnya. Demikian penjelasan dari kami kelompok 7, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.